Saudara, saya akan sedikit bahas tentang jubah glory and beauty. Saudara, ada sesuatu yang sangat dalam dan ajaib, dan Tuhan pengen kita semua menerimanya. Harapkan dengan sungguh-sungguh, karena saudara, ini akan berdampak dengan luar biasa. Mari kita baca. Saudara, yang pertama di dalam Exodus 28 ayat 2. Ya, dikatakan, saudara, saya langsung bahasa Indonesianya ya. Buatlah jubah sakral dan sakti bagi kakakmu Harun yang melambangkan kemuliaan dan keindahan. Saudara, ini ide dari Tuhan, bukan dari manusia. Saudara, Tuhan ini pengen memberikan kepada kita sebuah jubah, saudara. Dan jubahnya, saudara, itu jubah yang sakti. Nah, saya nggak tahu pakai kata apa ya. Sakral, saudara, tetapi juga menakutkan sebenarnya, saudara. Dan untuk apa? Menyatakan kemuliaan dan keindahan. Nah, saya ini punya cucu kan, sudah tahu ya, Miel ya. Setiap kali dia itu nonton misalnya Beauty and the Beast, saudara, nonton, saudara ya, Rapunzel dengan baju-baju yang bagus, dia selalu akan tunjukin saya. Dan dia bilang begini, Oma, saya mau yang ini. Nanti kalau ketemu Ibu Nike, dia langsung bilang, yang ini ya, tolong buatin. Nah, saudara ya, saudara, dan dia sangat berkata, dia bilang begini, nanti Miel mau nari. Terus saudara, dia peragakan. Saudara, dia begitu suka karena dia tahu, saudara, ini anak benar-benar tahu keindahan ya. Tahu, saudara, hari itu saya bawa ke Disney, dan di situ ada baju-baju yang di apa itu pamerin ya. Bajunya apa itu punyanya Snow White, punya segala macam. Dia lihat gini, jelek amat katanya ya. Saudara, dia tahu itu jelek. Dan dia pengen yang bukan yang begitu, dia mau yang bagus. Nah, hari ini mau gak saudara itu punya kerinduan bilang, aku mau itu? Adakah saudara berkata, Tuhan, aku pengen? Atau saudara berkata, oke, satu baju profetik lagi, so what? Maka pada waktu saudara sebegitu ya, tawar beku, saudara tidak akan melihat itu nempel di baju saudara. Bisa mengerti maksud saya? Itu baju akan melayang-layang. Saudara, itu baju akan ditawarkan, tapi baju ini tidak bisa nempel kepada orang yang tidak menghargai, tidak menginginkan, tidak sungguh-sungguh berkata, aku mau ya. Dia pengen saudara melihat kemuliaan dan keindahan sepanjang saudara hidup saudara. Karena itu saya harapkan supaya saudara itu sungguh mengharapkan, supaya kita menikmati. Nah, saudara yang dikasih tidak hanya Harun, tetapi next dikatakan juga bagi anak-anak Harun. Tetapi bajunya itu beda, saudara. Mereka juga dikasih apa? Perhiasan kemuliaan, glory and beauty. Saudara, ini diberikan yang pertama nih kepada imam-imamnya. Hari ini setiap kali saudara dan saya berdiri buat Indonesia, pada waktu saudara ini nangis buat jiwa-jiwa, maka otomatis saudara jadi imam. Imam artinya orang yang mempertahankan bangsa, orang yang berdiri, saudara, bagi Tuhan. Saudara, salah satu yang imam selalu lakukan itu tangan ke atas, saudara, satu ke bawah. Artinya apa? Menerima dari Tuhan, menyalurkan buat jemaat. Saudara, ini aja buat setiap hari. Setiap hari tangkap dari Tuhan, salurkan ke orang lain. Kalau ini saudara tidak buat, saudara bukan imam. Dan saudara tidak bisa terima baju beauty and glory. Dan saudara bilang, Bu, saya kan bukan pengkhotbah. Loh, siapa bilang nyalurin itu khotbah? Saudara, dalam hidup saya, saudara,
Dari sejak saya 7 tahun. Saudara, hari itu saya dengar Tuhan bilang gini, kumpulkan semua bukumu. Saya punya buku cerita itu selemari, saudara. Dan Tuhan bilang, kumpulkan semua bukumu, mulai bagikan ke anak-anak di bawah kolong jembatan yang tidak bisa, ya, dan beli buku komik. Loh, itu yang saya bagiin enggak buku rohani loh, saudara. Buku komik, saudara. Mulai dari Bobo, Hai, Cinderella, saudara ya, H.C. Andersen. Dan hari itu saya ambil tuh semua, saudara, dan saya jalan, saya bagiin ke mereka. Cuma lakukan itu loh. Hari itu Tuhan bilang begini, lihat, seumur hidupmu engkau akan menikmati kelimpahan. Saudara, itu janji. Dan benar, seumur hidup saya menikmati kelimpahan. Hanya bagi buku komik. Saudara, saya berdoa, anak-anak, kamu bisa jadi imam kalau kamu menangkap dari Tuhan dan melakukan. Nah, kalau tidak, saudara tidak bisa. Saudara, apa yang hari itu saya masih ingat, saudara. Hari itu Joshua masih sangat kecil, umur 6 mungkin, saudara. Dia tiba-tiba bangun jam 5 pagi, saudara, dan dia hampir kosongkan bajunya. Saudara, dia ambil bajunya jam 5 pagi. Saya sampai teriak-teriak begini, Jos, kamu mau apaan ngelindur? Jam 5 pagi ambil baju. Saudara, dan dia bilang, Tuhan bilang saya suruh bagi-bagi baju. Saudara, jam 5 pagi dia kumpulkan bajunya, saudara. Dan hari itu, saudara, dia keluar. Dia juga tidak cuma kumpulkan bajunya, saudara. Dia pergi ke dapur, dia ambil dos mie instan. Pada waktu mereka kecil, setiap hari pokoknya di rumah pasti ada 1 dos mie instan, saudara. Dan itu diambil, saudara. Diambil apalagi beras, saudara. Sampai saya geleng-geleng kepala. Saya bilang, kamu mau apain beras mama? Dia bilang, saya mau kantongin, saya mau bagi-bagi hari itu. Saudara, hari itu dia berangkat. Saya geleng-geleng kepala, bahkan saya teriak-teriak gini, bajunya jangan yang bagus, ya, kasih yang jelek-jelek, yang kamu kekecilan. Saudara, dia melihat saya dengan wajah aneh gitu. Dan dia bilang gini, ngasih kok yang jelek, ngasih yang bagus. Saudara, saya masih ingat wajah tatapannya. Saya mau ngamuk, tapi itu benar, saudara ya. Akhirnya saya diem aja. Saya berkata, ya udahlah Tuhan, masa anakku ya melakukan sesuatu dan saya menentang, padahal itu kebenaran. Walaupun mamahnya hari itu lagi keluar pelitnya, maunya kasih semua yang jelek-jelek. Saudara, dia lakukan, dia jalan sendiri. Dan hari itu Tuhan bilang, aku akan pakai anak itu seperti yang sudah aku katakan. Aku pilih dia dari sejak dalam kandungan. Jadi tidak ada kata saudara tidak bisa menangkap dari Tuhan dan tidak bisa menyalurkan. Bisa mengerti? Saudara, siapapun, apapun, dari yang paling simpel, dalam 2 minggu ini saudara tangkap dari Tuhan dan salurkan. Saudara, saya masih ingat pada waktu awal pandemik. Saudara, pada waktu awal pandemik tiba-tiba Tuhan bilang sama saya idenya. Tuhan bilang, semprot semua rumah dengan disinfektan dan kamu penginjilan dari rumah ke rumah. Saudara, dan hari itu saya lakukan, saya turun. Saudara, saya turun sendiri. Saya biasalah Ibu Iin, malas pakai masker, malas pakai baju-baju bikin panas, saudara. Dan saya hari itu asik banget di Rawalumbu tuh ya. Saya masukin rumah demi rumah, saudara. Dan setiap kali masuk rumah khotbah 10 menit. Semua mau didoakan. Semua mau, saudara ya, berkata kami terima keselamatan, kami terima jaminan. Setelah itu semprot serumah, prat, pindah lagi rumah sebelah. Saudara, itu hari itu kami menuai sangat banyak jiwa. Karena apa? Saya mendengar dari Tuhan,
Dan di awal kami beli, saudara. Tapi tiba-tiba pada waktu kami melangkah, seseorang yang sampai hari ini saya nggak tahu siapa telepon saya bilang begini, Bu, berapa liter pun disinfektan kami sediakan. Sekali lagi, dengar apapun dari Tuhan dalam 2 minggu ini, langsung salurkan supaya engkau bisa menerima jubah beauty and glory. Kalau saudara tidak bisa dengar dan saudara dalam 2 minggu tidak lakukan sesuatu, jangan harapkan jubah itu nempel. Jubah itu lewat saudara langsung pergi lagi menjauh. Yang kedua, mari kita lihat. Saudara ya, saudara ada perbedaan ya, tabel, langsung ke tabel aja ya. Dan saya berharap saudara tidak terima cuma yang sisi satunya. Ya, saudara ada yang jubahnya Harun, atau istilah saya, jubahnya mereka yang didapati setia, berkenan. Karena Tuhan ngomong begini sama saya, ini jubah kedewasaan, pelantikan, otoritas dan pengenapan. Tapi yang satu, ini jubah new beginning. Ya. Nah, 2 hal ini akan terjadi. Saudara, walaupun sama-sama Tuhan bilang, aku akan berikan jubah kemuliaan, jubah otoritas, dan jubah penetapan tanggal 9. Tetapi akan tersplit jadi 2. Sebagian menerima jubah tanda setia, kedewasaan, dan saudara pelantikan. Tetapi yang sebagian menerima jubah new beginning. Nah, saudara, saya mulai terangkan yang new beginning aja. Saudara, artinya Tuhan bilang gini, oke nak, aku tahu engkau berusaha, engkau mau, engkau percaya, walaupun hidupmu masih kacau balau. Dan Tuhan kasih jubah baru, pam, lenan putih, dengan hiasan beauty and glory. Saudara, maka setiap saudara ya, hari itu yang lama, masa lalu tadi yang suka iblis ngomong, selesai. Saudara, ini saya kasih tip ya. Saya ini bukan orang suci, saya ini orang malas, orang banyak gagal. Buktinya gak pernah puasa 3 hari 3 malam. Saya puasa cuma sekali di Belanda, itu pun bolong-bolong. Bolongnya apa, masih haus banget. Jadi saya mencuri-curi minum air. Saudara, hari itu yang mengawasi saya Pak Luki, tapi Pak Luki masih tidak tega lah kalau saya mencuri-curi minum air. Itu satu-satunya kali saya puasa, saudara, cuma sekali seumur hidup dan bolong-bolong. Saudara ya, saudara diawasi Pak Luki, saudara. Karena saya itu kalau suruh puasa tidak diawasi, parah banget. Saya juga pernah puasa 40 hari tapi tidak 40 malam. Saudara, cuma makan sekali, itu juga harus diawasi Pak Luki. Itu pun masih sering kali bolong-bolong, nyuri-nyuri. Kalau Pak Luki nggak ada, saudara ya, nyolong-nyolong, saudara. Aduh, saya tuh bersyukurlah punya Pak Luki yang selalu menemani saya dan mengawasi saya. Kalau beliau nggak pernah bolong, saya bolongnya banyak. Nah, oke, saudara ya. Tapi Tuhan itu berkata begini, aku kasih seberapapun kacaunya hidupmu, nah, aku kasih new beginning. Saudara mau terima new beginning? Ya. Saudara, engkau mungkin gagal, engkau mungkin pernah berdosa, engkau pernah berzina. Saudara, kalau sudah diterima new beginning, jangan mau kalau iblis ungkit-ungkit. Ya, berapa kali misalnya ya, iblis datang ke saya dan ngomong begini, gara-gara kamu loh salah perhitungan, Pak Yusak kecelakaan, Evi meninggal, dan itu liatin Bevis jadi seperti itu. Saudara, saya bilang begini, please, Tuhan aja udah lupa, karena Tuhan sudah mengampuni saya. Dan Tuhan berjanji mereka-reka, bahkan yang jelek kesalahan saya menjadi kebaikan. Kenapa kamu ungkit-ungkit? Pergi sana. Tapi banyak orang pada waktu iblis ngomong, saudara terima lagi. Saudara bilang, iya ya, gara-gara saya
Saudara, keputusanmu tidak sampai membunuh orang. Keputusan saya sampai membunuh orang. Tapi buat saya manusia, saya tahu. Saya punya banyak kelemahan, saya tahu. Hari itu kalau saya perang, maka Pak Yusak gak mati. Pak Yusak tidak kecelakaan, Evi tidak meninggal. Dan saya bukan orang yang tidak melihat efeknya. Saya melihat bagaimana Bevis dari juara kelas tidak mau sekolah. Saya melihat hari itu Bevis dari juara renang se-Indonesia junior tidak mau masuk kolam renang. Karena setiap kali yang bawa dia ke kolam renang adalah mamahnya. Saya lihat seorang anak yang hancur total. Saudara, apakah saudara harus ikut hancur karena tuduhan iblis? Saya berkata no. Karena tetap Tuhan mereka-reka semuanya. Bahkan saya selalu bilang, bahkan nasi sudah jadi bubur, Tuhan bisa buat nasi lagi. Atau Tuhan buat bubur terenak, itu terserah Tuhan. Nah, tapi bisakah saudara menerima new beginning dari pihak Tuhan? Itu buat soal hidupmu, perusahaan, keluargamu, dan jangan noleh lagi. Tapi ada orang yang setiap kali dapat new beginning, iblis sodorin, tuh kan kamu gak diterima, noleh lagi. Tuh kan hubungan gak bener, noleh lagi. Tuh kan istrimu masih begitu, noleh lagi. Yang membuat engkau tidak pernah keluar, karena engkau yang memutuskan untuk menoleh. Saudara, ayatnya bahkan berkata, mereka yang menoleh ke belakang tidak layak untuk ikut aku. Bisa nggak hapus tuh? Dan ketika iblis datang, saudara bilang, new beginning sudah aku terima. Maka saudara akan punya sesuatu yang berbeda. Saudara, saya bisa cerita jutaan kesalahan saya. Tapi yang membedakan saya dengan orang lain, saya tahu artinya pengampunan. Saya tahu artinya anugerah. Dan saya tahu artinya new beginning. Oke, itu tadi ya, buat saudara yang menerima baju jubah new beginning. Tapi ada orang-orang yang bahkan Tuhan mau berikan keren, saudara. Yang pertama Tuhan mau berikan apa, saudara? Kain emas dan ungu. Wow, ya, emas dan ungu. Saudara, ungu itu selalu bicara tentang kemuliaan dan raja-raja. Tuhan berkata, nak, mulai hari ini aku naikkan engkau ke level raja-raja. Saudara, saya mungkin kira-kira 20 tahun yang lalu, ketika tiba-tiba Tuhan bilang, kamu naik ke level raja-raja. Saudara, sejak hari itu yang pertama kali saya nikmati, apapun yang saya katakan jadi. Tidak lagi dalam hitungan sebulan 2 bulan, seringkali dalam hitungan 1 hari. Apa yang saya katakan jadi. Tapi justru itulah saudara harus semakin hati-hati dengan perkataanmu. Saudara, ketika saya mulai sadar, saya ini cuma ngomong begini misalnya ya, hati-hati ya, jangan sampai kamu jatuh beneran, saudara. Sampai saya mulai merubah dan coba untuk membalik keadaan, gak pernah ngomong yang negatif. Saudara, apapun ya. Tetapi saudara, ada beberapa saudara orang yang tidak bisa menerima jubah raja karena pikiran dan perkataanmu masih negatif. Saudara, karena yang jadi tidak cuma yang dikatakan, bahkan yang dipikiran, bahkan yang timbul dalam hati. Tapi Tuhan ingin memberikan, saudara. Saya tuh kadang-kadang sampai gak berani pengen, saudara. Ya salah satu nih, karena saya tahu hari itu saya tidak usah cerita panjang lebar, tapi Tuhan bilang, anakmu sudah masuk level raja-raja. Saudara,
Joshua itu udah punya mobil 2 ya. Ya, satu punyanya Kesia, tapi satu saudara Innova. Dia itu lihat mobil listrik pengen. Loh, saudara bayangin ya, saya ini yang pertama kali ngomel, betul ya Jos ya? Gak usah beli macam-macam ya. Udah punya 2 ya, ngapain beli lagi? Saya bilang begitu. Saya ini ngomel. Saya bilang listrik itu nggak worth it lah. Wah, biasalah ibuin ya. Saudara ya, saudara, tapi Tuhan melihat itu. Dan memang level raja-raja, apapun yang diinginkan hatinya jadi. Dan Tuhan memberikan mobil listrik. Apapun. Loh, saya mau nanya, penting gak sih mobil listrik? Gak banget, betul kan? Lo udah punya mobil 2 kok, minta mobil listrik? Enggak banget. Ibuin aja gak setuju kok. Tapi ini hukum. Kalau engkau di level raja-raja, hukum. Apapun yang timbul di hatimu, Tuhan kasih. Keren gak sih? Betapa saudara harusnya pengen jubah itu. Karena tiba-tiba apapun yang kau pengen. Saudara, saya ini sampai gak berani pengen ya. Bayangin ya, saya cuma bilang gini, saya lagi pengen Starbucks. Saudara, orang bisa ngasih saya 3-4 Starbucks, saudara. Saudara, nanti saya itu bilang gini, saya pengen tas gitu ya. Cuma nyebut di dalam hati terlintas. Nanti orang tiba-tiba bisa datang semua ngasih tas. Saya sampai kadang-kadang gini, Tuhan, aku ini gak berani pengen. Karena setiap kali aku pengen, yang ngasih ini sangat banyak. Ini contoh nih, saya ini lagi suka bunga, saudara. Ya, saya ini lagi suka bunga karena Bright and Bloom ya. Karena ada salah satu sumpah Bright and Bloom. Saya suka bunga. Saudara, itu di mana-mana saya pergi, orang bilang, Bu, saya kirimin bunga ya. Sekarang rumah saya penuh bunga, saudara. Dari ujung ke ujung, saudara, lantai sampai kolam renang, depan sampai tingkat 2, tingkat 3 penuh bunga. Saudara ya, dan persoalannya itu persoalan buat saya. Kenapa persoalan? Saudara, saya itu feeling guilty kalau bunganya layu. Karena ada sumpah Bright and Bloom. Jadi hari-hari ini Ibu Iin yang gak pernah nyiram bunga, nyiram bunga. Ya, geser pot, ganti matahari. Yang satu tidak boleh kena matahari, ngadukin tanah. Saya bilang ini saya nih gara-gara cuma bilang saya pengen rumah saya penuh bunga. Gara-gara perjanjian Bright and Bloom itu datang semua. Saudara, datang tuh enggak kira-kira kalau saudara tahu. Saudara, lebih daripada apa? 50 vas. Ini konsekuensi. Saya cerita begini untuk berkata, please jangan kirimin saya bunga lagi ya, karena berarti tanggung jawab saya akan lebih banyak, saudara ya. Karena saya merasa berdosa kalau ada satu saja pot saya yang mati. Saya merasa berdosa, saudara. Karena itu tanggung jawab buat saya. Apapun dalam hidup saya yang ada di tangan saya, tidak boleh ada yang mati. Semua harus jadi besar. Apapun, siapapun orangnya, saudara. Dan kalau orang itu tidak bisa cocok dengan saya, makanya saya bilang ini, kamu pilih orang lain deh. Karena saya tidak mau orang di tangan saya tidak jadi. Nah, saudara, tapi ini akibat tanggung jawab. Kalau saudara level itu bisa mengerti. Ini satu contoh kecil ya. Saya kan pengen bunga, tapi saya pikir ya udahlah 3-4 pot. Ujungnya yang datang 50 pot. Tapi saya harus bertanggung jawab. Loh, ini soal kecil loh. Saya bisa bilangin aja, udahlah ya, pedulilah mau rusak-rusak. Nggak bisa. Saya tanggung jawab. Mungkin buat saudara bilang, Bu, kenapa sih Bu mentingin pot? Enggak. Buat saya, sekali lagi, hidup saya ini, apapun di tangan saya tidak boleh ada yang gagal. Tidak boleh ada yang mati. Soal uang, soal tanggung jawab, soal manusia, soal tanaman, soal apapun, di tangan saya harus jadi besar, saudara. Nah, ini tanggung jawab. Ini tanggung jawab apa? Raja. Kalau saudara mau terima jubah itu, buang semua yang negatif. Buat keinginanmu itu cuma satu, menyenangkan Tuhan.
jatuh cinta dengan Tuhan, menggenapkan yang Tuhan mau, saudara dan Tuhan akan angkat engkau, berikan jubah raja. Tapi ingat, tanggung jawab. Apapun yang kau inginkan akan jadi. Keputusanmu akan berdampak mati dan hidup untuk banyak orang. Kenapa Tuhan tidak bisa berikan itu kepada semua orang? Karena untuk di level itu keputusanmu akan berdampak mati dan hidup buat banyak orang. Banyak orang. Saya berdoa saudara mengerti, saya nggak bisa jelaskan secara detail. Saudara ya, kenapa? Karena waktu. Tetapi saudara, ada apa? Kain kermisi. Saudara, dan ini keren sekali. Kalau saudara baca ayatnya berkata gini, sekalipun dosamu seperti kain kermisi, akan menjadi putih seperti bulu domba. Betul? Di level raja-raja, saudara mengatakan pada seseorang, dosamu diampuni, maka dosa orang itu diampuni. Tapi saudara berkata pada seorang lain, dosamu tetap, maka dosanya akan tetap. Ngeri loh saudara. Tapi saudara jangan berpikir enak dong. Saya bisa bilang sama Pak Luki, diampuni karena saya suka Pak Luki, baik, gak pernah marah-marah. Saya bisa ngomong sama Burut, tidak diampuni misalnya ya, karena suka marah-marah. Alkitab berkata, apa yang kau lakukan buat saudaramu, saudara Tuhan akan lakukan itu dalam hidupmu. Saudara, selama hidup saya nih ya, saya tidak pernah tidak melepaskan pengampunan. Saya ini ya, kalau orang jahatin saya, siapapun, saudara yang gosipin saya tuh langsung begitu dengar gosipin saya bilang gini, Tuhan terima kasih, orang itu membantu saya punya upah di surga, saya berkati dia, saya lepaskan pengampunan, saya berikan yang terbaik buat hidupnya. Saudara yang bersama saya tahu, Bu Iren siapapun, saya tidak pernah satu kali pun kepahitan dengan semua orang yang memperlakukan saya tidak baik. Saudara, saya ini komplit loh saudara. Saya datang kebaktian, diadilin, dimaki-maki, diusir, pernah. Saudara, saya di sidang berkali-kali. Saudara, tidak sama satu dua orang. Saudara, saya dipanggil dan dibilang Lucifer, dibilang segala macam yang jahat, pernah. Tapi tidak ada satupun, saudara, yang hati saya luka aja enggak. Saudara, saya menghadapi pelecehan, saya menghadapi pengkhianatan, saya menghadapi penipuan. Tapi saudara tanya, Bu, hati Bu lecet? Enggak, saya tidak izinkan. Lecet aja enggak. Saudara bilang, why? Karena luka kecil buat level raja-raja bahaya itu bisa menghasilkan kegilaan, celah, suara tuntutan, suara penghakiman dari kuasa kegelapan. Saudara, buat hatimu, buat hatimu. Saya ini yang saya mau terus omong ya. Kalau saudara dilukai, itu selalu bilang begini loh, terima kasih Tuhan, karena ini waktunya saya menaikkan mezbah. Bisa enggak sih, itu saya pengen wariskan gitu. Apapun ya. Saudara ini ditipu, perkara diurus boleh. Tapi kemudian saudara langsung bilang, ini Tuhan aku ampuni, aku anggap ini mezbahku, aku mengucap syukur di saat aku ditipu. Ketika saudara dimaki, saudara bilang, Tuhan ini mezbahku, aku bersyukur aku boleh dimaki. Ketika saudara itu ya difitnah, saudara bilang, Tuhan terima kasih ini mezbahku, aku bersyukur. Level raja-raja bukan orang yang hidupnya enak. Saudara, yang mencapai level raja-raja salah satunya Yusuf. Apa pernah lihat Yusuf hidupnya enak? Saudara masuk apa saudara?
sumur, dijual, ditelanjangi, jadi budak. Saudara masuk penjara, difitnah. Betul kan? Komplit kan? Paket komplit tuh jadi raja. Tapi apa pernah lihat Yusuf bilang begini, selamanya aku dendam sama istri Potifar. Saudara, begitu engkau tidak bisa melepaskan pengampunan. Makanya anak Yusuf dia bilang apa? Aku melupakan semua kepahitan. Saudara di level, saudara tidak bisa mencapai level ini loh. Kalau saudara tidak bisa melupakan semua kesakitan. Banyak orang tuh masih selalu nih ya, kalau saya ngomong begini sama saya, Bu, saya ini tertolak karena ya, terus mulai keluar nih, dede papa saya mukulin saya ini. Itu namanya saudara belum melupakan. Itu artinya saudara memeluk kesakitan. Saudara, saya punya alasan kok. Saya melihat ayah saya berzina dari saya umur 3 tahun. Tapi itu tidak pernah menjadi alasan saya mengambil keputusan. Itu jadi mesbah saya pertama, yaitu setiap hari berdoa untuk ayah saya. Saudara, saya punya alasan. Saudara, ibu saya selalu bilang begini, kamu itu yang paling mirip papa. Buang dok 1, enggak apa-apa. Artinya buang aja anak seperti ini. Saudara, itu bahkan ibu saya itu di depan Bu Iren masih ngomong begitu. Bu Iren saksinya. Saudara, tapi sekali lagi, itu keputusan saya bahwa selamanya saya menyintai ibu saya. Saya memeluk dan saya berkata, saya tahu sakitnya. Biarkan saya jadi orang yang terus menyalurkan cinta. Ini level raja. Saudara, saya ini menerima warisan paling banyak secara rohani ya, dari ayah dan ibu saya. Semuanya. Saudara, karena apa? Keputusan saya no kesakitan. Saya mau cerita apa, saudara? Suami saya pernah lah ya, saudara, bahkan ya, suami saya itu kan harus, saudara, menemani tamu. Saudara, karena itu pada waktu kami menikah dan jabatan dia, saudara, dia selalu bilang begini, In, kalau kamu dengar saya ada di ya tempat-tempat seperti itu, kamu tidak usah kaget ya, itu bukan fitnah, itu kenyataan. Saya bilang iya, tidak apa-apa. Dia bilang kalau saya mesti nemani dan menerima dan melihat hal-hal yang gak senonoh, bagaimana? Saya bilang gak apa-apa. Saya tahu kamu di tangan Tuhan. Apapun, saya tahu kamu di tangan Tuhan. Saudara, hidup ini ada paketnya. Bisa mengerti? Saudara tidak bisa ya pengen punya suami kayak suami saya, top nomor 1. Saudara, dan selalu ketemu orang-orang dari seluruh dunia bicara soal bisnis. Tapi saudara tuh lihat suami saudara menemani orang di pub aja, saudara ngamuk-ngamuk. Bisa mengerti enggak? Bisa mengerti enggak? Saudara, semua hidup ini ada paketnya. Saudara, ada banyak orang, saudara, pengen suaminya sukses, tapi dia selalu tidak memberikan kenyamanan buat suaminya. Saudara, suami saya itu karena dia pegang pabrik ya, kadang-kadang dia pulang 1 bulan nggak pulang. Saudara, dan saya selalu bilang, yang pokoknya kamu pulang semua beres. Tidak usah kamu mikirin. Mulai dari listrik, mulai dari ganti lampu, urusan rumah, urusan apa, beres. Kamu full kerja. Tidak usah mikir. Kalau engkau mau suamimu sukses, dukung. Ini paket. Saudara pengen suami sukses tapi dirongrong. Ya. Mana uang? Kenapa tidak pulang? Kamu kemana aja sih? Ya, tolong dong jemput saya, tolong urusin. Ya, mau suami sukses tapi bikin masalah. Hidup ini ada paketnya, bisa mengerti? Ya, saya berdoa ini paket raja.
Saya bisa khotbah berjam-jam tentang paket raja. Tapi Tuhan berkata, nak, buat mereka mengerti, aku menawarkan itu. Yang keren, saudara, saya langsung loncat ke atas. Walaupun saudara di dadanya, ini yang level raja-raja, ada batu 12. Ini bukan bilang gini, wah keren, hiasannya 12. Enggak, artinya apa? Kau gendong 12 suku. Kalau hari ini engkau mau masuk di level raja, Tuhan bilang, mau enggak gendong Indonesia? Mau enggak gendong pelayanan? Mau enggak gendong saudara dunia? Saudara mau enggak? Kalau saudara enggak mau gendong, saudara enggak bisa di level raja-raja. Saudara tinggal di Tangerang, saudara ada sekolah lockdown karena kena virus, tidak ada satupun yang ke sana mentahirkan dan mendoakan. Bagaimana saudara bisa jadi level raja-raja? Saya bangga dengan imam. Begitu tahu Mahanaim, bam, ada yang jatuh. Saudara, berapa menit kemudian ada yang cuma suka post, tidak lakukan apa-apa. Itu juga masalah, saudara. Tapi para imam tidak sampai 1 jam, mereka sudah kirim, Bu, kami sudah di tempat, kami sudah tahirkan, kami sudah nyalakan dupa, kami sudah siram, kami sudah deklarasi. Loh, ini namanya menggendong. Begitu dia lihat tidak sampai 1 jam, saudara PPJ begitu lihat apa itu, ada satu bus yang kebakaran. Untung tidak ada korban, karena yang di Thailand semua mati. Saudara, ini anak TK, saudara, busnya kebakaran. Tapi bagaimanapun Tuhan setia, tidak ada satupun yang mati. Saudara, tidak sampai 1 jam loh, begitu di post ada orang kirim sama saya, Bu, saya sudah di tempat, saya sudah berdoa menahan api asing. Loh, ini menggendong namanya. Jadi raja itu menggendong, ya, bukan minta fasilitas. Saudara, pada waktu Jokowi turun, maka ada beberapa menteri yang menyatakan, saudara ya, apa yang beliau lakukan diam-diam. Salah satunya Menteri Keuangan yang bilang, ini buat saya keren. Saudara, jadi setiap presiden punya uang namanya dana, ya, untuk kebutuhan khusus. Itu sekitar 100 sampai 200 juta setiap bulan. Itu boleh dikeluarkan untuk kebutuhan khusus. Selama ini semua mengeluarkan kebutuhan khusus, saudara, untuk misalnya nih, dia butuh jalan-jalan ke luar negeri, liburan buat anak-anak. Saudara, 8 tahun Jokowi, saudara, menjabat, dia tidak pernah keluarkan untuk keperluan pribadi. Dia keluarkan untuk apa? Memberi makan orang miskin. Dan dia suruh Menteri Keuangan, dia bilang, nggak usah ribut, belikan setiap bulan sembako, kasih makan di Papua, dimanapun, di daerah-daerah miskin. Nggak usah bilang dari saya. Keren. Karena namanya raja, saudara, itu menggendong. Menggendong. Saudara, ini bukannya saya mau pamer, enggak. 28 tahun kalau dihitung dari permulaan, ya, bukan dari saudara permulaan saya melayani orang-orang miskin walaupun mulai sendirian. Saudara, 28 tahun. Apa pernah saya ambil gaji dari Mahanaim? Saudara, sampai hari ini setiap bulan saya masih menggendong Mahanaim dalam bentuk apapun. Doa, minta ampun, keuangan. Salah satu yang terberat pada waktu TTM, saudara, itu hari itu saya sampai untuk makan aja saya nggak ada, karena semua uang saya
saya pakai untuk menggendong. Sekali lagi saudara, raja jangan cuma minta fasilitas, tapi bagaimana saudara menggendong. Ya, kita teruskan. Saudara, ada satu yang sangat buat saya keren banget, mahkota suci. Itu lempengan emas tapi namanya mahkota, padahal tulisannya kudus bagi Tuhan. Wow. Saudara, bahasa aslinya lebih keren lagi, dimiliki oleh Tuhan seutuhnya. Saudara, ini kebanggaan. Tapi banyak orang tidak mau dimiliki Tuhan seutuhnya. Saudara maunya, saudara dia yang memiliki banyak orang, saudara ya. Kalau bisa dia memiliki gerejanya, jabatannya, saudara dia miliki, saudara uangnya, rumahnya. Tapi maukah saudara dimiliki Tuhan? Dan dalam hidup saya dimiliki Tuhan, seringkali Tuhan harus menjauhkan siapapun dalam hidup saya. Nah, ini buat anak-anak muda, dimiliki oleh Tuhan ya. Hari itu banyak sekali yang naksir saya, saudara, dan yang naksir saya, yang saya juga naksir. Saudara, ini kan bersautan namanya. Saudara, yang satu adalah yang konglomerat terkaya, yang naksir saya ya. Yang bayangin ya saudara, kalau saya ulang tahun, seluruh rumah saya sampai tidak bisa jalan, itu bunga. Saudara, dia datang dari Hawaii, karena dia di Hawaii. Saudara, dia akan bawa 1.000 US. Dan dia bilang, saya tidak akan pulang sebelum 1.000 US ini habis. Kamu boleh makan, kamu boleh beli hadiah. Saudara bayangkan, itu saya umur 17. Jadi saudara tahu gedenya 1.000 US. Dan kami akan makan sampai saya suka teriak-teriak karena dia maunya sewain saya limosin. Saya bilang no, bikin malu aja, semua orang lihat. Ya. Saudara, dan itu pun dia oke, saya gantilah yang mobil lebih kecil, tapi tetap mobil mahal. Saudara, tapi Tuhan bilang no. Saya nawar yang kedua. Saudara, saya nawar yang kedua. Saya bilang ini ya Tuhan, yang itu deh. Saya punya yang saya taksir dan dia naksir saya, pemimpin pujian. Saudara, suaranya keren banget. Saudara, anaknya orang kaya juga, tapi pemimpin WL terbaik di tempat kami dulu. Saudara, ini saking cintanya, dia tahu saya ini suka doa tapi males main gitar. Saudara, jadi dia jam 6 gitu dia akan bilang sama saya, telepon. Dulu kan telepon tidak ada itu ya. In, kamu di rumah? Di rumah. Dia bilang oke, saya datang ke sana ya, nyembah bareng. Dia akan datang bawa gitar saudara. Dan kemudian dia akan nyembah bareng sejam 2 jam. Aduh, itu buat saya itu heaven saudara. Satu sisi ganteng, kaya, lirik-lirikan, tapi nyembah Tuhan. Nah, kan kombinasi bagus ya. Betul kan? Itu kombinasi keren menurut saya. Dan saya ajukan ke dia, ke Tuhan. Tuhan, kalau tidak boleh yang konglomerat, nanti saya terlalu manja, terlalu duniawi. Ya sudahlah yang WL. Dan Tuhan bilang, no. Tidak. Dan Tuhan mulai kasih jodoh yang seumur hidup saya selama kami menikah. Mengasah, mendidik, membuat saya jadi seperti yang Tuhan mau. Itu dimiliki Tuhan. Saya mencintai Pak Paul bukan karena fasilitas yang dia beri, karena didikan yang dia beri. Saudara, kalau saudara nggak tahu detailnya Pak Paul, saudara kan berpikir beliau sempurna dalam baiknya. Dia tuh detail sempurna dalam segala macam kedisiplinan. Saudara, saya ini dulu kan kalau ngomong itu suka nyolot. Saudara tahunya nyolot ya. Gimana sih? Masa begitu aja nggak bisa sih? Gitu saudara ya. Aslinya memang begitu. Kalau sama Pak Paul ya, saya pulang dengan muka cembetut saja. Dia ngomong begini, bisa nggak muka itu diperbaiki ya? Jangan kayak sandal jepit. Dia nggak pernah ngomong baik loh saudara. Jadi dia nggak akan ngomong gini, In, kamu capek ya? Nggak pernah. Saudara, dia akan ngomong, bisa nggak muka diperbaiki?
Jangan muka kayak sandal jepit. Tapi dia mendidik saya. Saya kalau ngomong kebanyakan dia langsung begini. Mulut ya, jangan kayak pintu jeplak, tidak bisa dibuka, tidak bisa dikunci. Saudara, tapi dia mendidik saya. Saudara, dia sangat mendidik. Saudara, kalau saudara di rumah pulang dan gak beres, dia akan bilang gini, jangan pernah melayani kalau kamu gak bisa ngatur rumah. Saudara Pak Paul itu, saudara ya, sangat teliti. Jadi kalau ada kotor, selain teliti dia juga alergi. Jadi kalau saya tidak bersih-bersih, dia akan langsung hajing-hajing, saudara. Dan kalau dia pulang, dia hajing-hajing, saudara, dia bilang, dia langsung gini, lu nggak ngepel bener ya, lu nggak bersihin. Saudara, sekali lagi, dia benar-benar suami yang menurut saya the best. Karena dia mendidik saya jadi seperti ini. Kalau saya ngomong apapun dia begini, mikir dulu ya sebelum ngomong. Nah, ya. Saya bersyukur. Saya pernah cerita sama saudara kan, soal kecil. Hari itu dia mau beliin kopi karena anak fasilitas mulia mau dikasih dengan kopi. Maka pergilah kami ke Makro, dan dia lihat langsung kopi, dia bandingin, dia jalan. Terus saya ini cuma nyeletuk gini, yang masa manajer CEO kok cari kopi? Sudah langsung dia noleh saya. Pantas Mahanaim gak kaya-kaya. Cara mikir elu itu loh, gobloknya minta ampun. Saudara, terus saya diem. Maksudmu yang masih gak ngerti, saudara? Dia bilang ini, karyawan saya 6.000. Kalau saya beli kopi yang mahal tapi tidak enak, ya, maka saya merugikan perusahaan. 6.000 kali 360 hari. Hitung berapa? Dia bilang. Saudara, dan itu nurun ke anak saya, saudara, dua-duanya. Dan saya bangga, saudara. Saudara, kami itu ya, saya kalau lupa matiin lampu, Pak Paul akan begini. Tahu enggak? Satu lampu satu hari itu 15.000. Nah, saudara, semua itu ada hitungannya. Saya keluar lupa nyalain AC, dia akan teriak. 1 jam AC sekian, itu ada hitungannya semua, saudara, di otak dia, saudara. Saudara, dan suami saya itu keren lah, saudara. Semua ada hitungannya. Nanti kalau saya nyalain, saya itu paling hobi mandi dan tidak pernah mandi pakai air panas, tidak pernah saya matiin, saudara ya. Walaupun pakai shampoo, walaupun sabunan, airnya itu ngocor terus. Itu nanti Pak Paul, kalau ada Pak Paul, dia akan teriak. Tahu enggak itu berapa pembuangan air? Kalau kamu kocorin terus, kamu merugikan dunia, katanya begitu. Tapi kalau saudara, ini ngaku dosa ya. Saudara pikir saya berubah? Enggak. Karena itu saya mengambil keputusan mandinya sebelum Pak Paul pulang. Yang ini jangan ditiru, yang ini jangan ditiru. Karena saya menikmati, saudara, air ngocor sepanas-panasnya. Nah, kalau ada Pak Paul dia akan ngomel. Kenapa? Kamar mandi becek aja, basah saja, dia ngomel. Bisa nggak mandi dengan tertib? Kamar mandi tidak boleh, sudah. Tapi pada waktu ya saya nikah sama dia, saya tuh nangis, jujur saya nangis. Saya bilang ini, Tuhan, kenapa kamu kasih manusia besi? Saya bilang. Kenapa kamu tidak kasih saya ya yang menyintai saya apa adanya, yang main gitar dan ngajak saya nyembah Tuhan? Saudara, dan hari itu dia bilang, karena kamu milikku, aku akan terus memprosesmu sampai menjadi seperti yang ku mau. Dimiliki Tuhan gak seperti yang saudara pikir just fasilitas. Sampai hari ini saya selalu kalau lihat rumah kotor sedikit ya, saya dalam hati gini, aduh, kenapa tidak ada Pak Paul ya? Kalau ada Pak Paul, dia akan cerewet, ini kotor dan dia bersihkan. Saudara, dia bukan cuma ngomong loh, dia itu sampai akhir dia mati dia masih ngosek WC. Saudara, ini orang, saya mau ngomong gini supaya saudara ini semua yang muda-muda nih ya bertobat.
Saudara, dia ini orang dengan gaji setiap bulan 120 juta ya men. Tetap ngosek WC, tetap nyapu, tetap saudara setiap hari merhatiin lampu ya. Kalau keluar kamar dimatiin. Tetap ngitung saudara kalau apapun. Saudara, dia itu bikin peraturan sendiri. Starbucks tidak boleh lebih sebulan 1 kali. Coba saudara, pria dengan gaji 120 juta per bulan, setiap kali dia udah minum Starbucks dia bilang bulan depan lagi minum ya, karena itu pembuangan. Pakai kopi bikin sendiri di rumah, itu harganya jauh berbeda. Saya mau ngomong begini bukan, saudara, ada orang yang gajinya cuma 3 juta, lampu seharian dinyalain, air seharian dinyalain, minum Starbucks seminggu 3 kali. Saudara bisa ngerti? Saudara bisa ngerti? Wake up itu raja namanya. Itu raja namanya. Saudara, ini pria dengan gaji 120 juta per bulan, ngepel, bangun setiap hari jam 5 pagi, baca firman, tidak pernah bolong. Saudara, setelah itu apa? Beresin nyapu kebun tiap hari. Tuh anak-anak, kalau engkau mau jadi besar, dan saya ini kalau ke ARK saya selalu ngomel. Tuh, setiap kali saya ke ARK saya selalu ngomel gini, bagaimana mungkin WT dan WC sekotor ini. Itu kalau ada Pak Paul saudara, dia kan buat dia tuh ya WC kotor, WC saudara nggak mengkilap dan nggak kering. Dia selalu ngomong begini, kalau kamu nggak bisa ngurus WC, jangan harap Tuhan ngasih yang lain. WC itu ada bau aja dia nggak boleh. Ini pria yang bisa menyelamatkan Mulia. Pengiritannya ketika Pak Paul pegang sebulan berapa? 10 M. 10 M. Ini raja. Saudara bisa mengerti ini namanya apa? Raja. Jadi jangan cuma minta jubahnya. Saudara, banyak orang cuma minta jubahnya, tapi tidak tahu kapasitas, tidak tahu value, tidak tahu standar. Dan saya berdoa, saudara mengerti. Saya bangga menikah dengan dia. Saya bangga dia orang yang dipilih Tuhan untuk mendidik seumur hidup saya. Saya makin hari kalau dia lihat gitu ya, misalnya saya bilang ini, gunting mana? Terus saya bilang lupa, dia akan senyum. Dia bilang gini, sampai kapan semua tidak pada tempatnya? Saya akan bilang sorry bos, saya bertobat lagi. Tapi dia itu keren. Pokoknya dia suami terkeren. Dia coach terbaik dari hidup saya. Coach terbaik. Sampai kapanpun saya akan memberi hormat. Nanti sampai di surga pun saya akan cium dia dan berkata, you are the best. Saudara, nanti kalau saudara saya ini bangun siang misalnya gini ya, saya pulang malam jam 2 gitu ya, atau karena pelayanan di luar kota, terus dia bangun pagi saudara ya, saya nggak kebangun. Saya tuh biasanya kebangun, tapi kalau capek banget saya nggak kebangun. Karena saya setiap pagi saya siapkan makanan buat Pak Paul. Setiap pagi saudara dia breakfast, setiap pagi dia bawa bekal. Ini bos dengan uang sekian banyak, tapi setiap hari dia bawa bekal. Setiap hari saudara. Dan setiap hari saya bangun siapkan makanan. Nanti kalau saya nggak bangun saudara ya, karena kecapean, dia nggak marah. Tiba-tiba saya bangun ada tulisan saudara, Amsal 31. Itu suami saya tuh. Saudara, dia coach the best in the world. Tapi istri-istri di sini, kalau suamimu seperti itu, kamu reaksinya gimana? Marah. Kalau engkau marah, berarti engkau belum bisa punya jubah raja.
Tapi suami-suami kau juga tidak boleh nuntut. Bisa tidak kau mendidik dirimu sendiri juga? Saudara, dia tidak pernah marah loh saudara. Saya pelayanan kapanpun, makan apapun saudara ya. Sampai temannya itu bilang begini, saya nggak bisa kalau makan nggak panas. Terus dia senyum. Itu kita lagi ngobrol sama semua bos-bos, sama semua pemimpin-pemimpin. Dia senyum, dia bilang gini, kamu tahu saya menikah sama dia nunjuk ke saya 35 tahun. 80%-nya saya cuma makan yang tidak panas. Karena dia entah di mana. Saudara, dan dia bilang nggak apa-apa, itu harga yang saya bayar untuk sebuah pelayanan. Saya berdoa, saudara ngerti? Saya berdoa ada jubah raja. Oke, sekarang kita jubah glory ya. Saya akan tutup dengan ini walaupun seperti biasa PPT masih banyak. Saudara, radiasi kemuliaan Allah. Next. Terus tolong di skip aja. Radiasi, glory, radiasi kemuliaan Allah. Saya akan bacakan Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah radiasi kemuliaan Allah. The radiance glory of God. Dan gambar wujud Allah yang menopang alam semesta. Dengan kuasa firman-Nya, setelah ia memurnikan setiap dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Tuhan Yesus punya jubah ini. Dan jubah ini dalam diri Yesus, saudara, saya bahas yang ini, radiasi kemuliaan Allah. Bisa enggak saudara nanti terima jubah itu, dan kemanapun saudara pergi, saudara jadi radiasi kemuliaan orang. Saudara, ini ngomong lagi soal Pak Paul ya. Pak Paul mungkin gak pernah khotbah. Saya itu kalau pergi ke Mulia, semua orang nunduk gini. Istrinya Pak Paul ya, Bu, Pak Paul. Saudara, dia mati ya. Sampai hari ini tempatnya saudara itu masih ditempel Benyamin Paul Wenas. Saudara, sampai hari ini, saudara, setiap kali saya ke kantornya, kami masih diundang semuanya. Saya, Stephen, sama Joshua itu diundang ke kantornya sampai hari ini. Saudara mau tahu kenapa? Mereka bilang begini, kalian tahu siapa papa kalian? Dia megang begitu banyak. Hari ini pekerjaannya dibagi ke 6 orang. Dan 6 orang itu setiap 3 bulan keluar. Karena apa? Gak sanggup. Mereka bilang ini, bagaimana mungkin dia 1 orang dan hari ini dibagi 6 orang per 3 bulan keluar. Saudara, dia pegang keramik dan gelas. Dia membawai 12.000 orang. Dia setiap hari doling jalan keliling saudara itu 20 hektar. Dan dia sapa setiap anak buahnya. Dia apal di luar kepala nama semua anak buahnya. Saudara, ini radiasi kemuliaan Tuhan. Amin. Ini radiasi. Saudara, saya minta saudara berkata, Tuhan, ada radiasi kemuliaan Tuhan dimanapun saudara ada. Saudara, dimanapun orang berkata, hey, seperti Yusuf, karena Yusuf maka Tuhan membuat Potifar menjadi kaya dan diberkati. Saudara, Yakub, karena Yakub maka Laban menjadi kaya raya. Saudara, Daud, karena Daud seluruh Israel mendapat perjanjian dan sumpah keset. Saudara, itu radians kemuliaan. Bisa mengerti? Tapi banyak orang tidak ada dampaknya, tidak ada radiansnya, saudara. Saya tidak ngomong
Yang rohani, kenapa saya pengen saudara itu di every, saudara please, di setiap langkahmu ada radiasi. Saudara jadi ibu rumah tangga, orang harus bilang, kenapa ya, bagaimana untuk engkau membuat ya anak-anakmu seperti itu. Saudara, saya tahu anak-anak saya bukan anak-anak yang sempurna. Saya tahu Joshua pernah nakal banget sampai guru-guru menyerah. Saya tahu Stephen pernah bermasalah sampai guru-guru juga pusing. Tapi saya sejujurnya, kalau engkau punya anak-anak bermasalah, doakan, perkatakan yang baik. Doakan, perkatakan yang baik. Saudara, hari ini kemanapun saya pergi, yang pertama kali ditanya sama pendeta-pendeta adalah begini, bagaimana Bu membawa anak ibu yang everyday lihat pelayanan dan mereka menjadi begitu ajaib. Saudara, bagaimana ya, anak seusia Stephen baru 30 tahun, punya 4 kandang, 3 restoran, pabrik. Bagaimana mungkin? Saya berkata, saya juga nggak tahu itu semua bukan. Dia bilang, kami tahu Bu, semua bukan dari Ibu dan nggak ada yang ngasih modal dari nol. Justru itu kami tanya, bagaimana mungkin semuda Joshua mimpin rock, mimpin KKR, ke Burundi ketemu presiden, bagaimana mungkin? Saya cuma bilang, mereka bukan anak-anak gampang, mereka bukan anak-anak yang tidak bermasalah. Tapi tiap hari doa saya, tiap hari saya tumpangi tangan, tiap hari saya peluk. Saudara, dan sekarang kalau saya melihat Elion sama Miel, saya seperti nostalgia. Nostalgia, saudara, dengan Stephen dan Joshua. Dua anak ini kan, wah saudara ya, kepandaian. Jadi gini, kalau saudara itu banyak orang gini ya, pengen anak tuh sempurna, padahal saudara jauh dari sempurna. Jadi terima anakmu tidak sempurna, karena itu warisan saudara, betul? Buah tidak mungkin, nggak mungkin kan? Saudara gini ya, Elion Miel itu super galak, nggak mungkin dia keluar lemah lembut, sabar, tenang. Lalu omanya galak, opanya galak, mamahnya galak, Kesia galak, Joshua galak. Ya mana mungkin anakku tiba-tiba keluar Miel Elion yang bilang, iya tante, iya om. Kalau nggak langsung, hah! Saudara, orang salah ngerti langsung, hah! Saudara, kalau lihat Elion sama Miel begitu, itu ya, saya udah senyum aja. Saya bilang gini, saya koleris, Pak Paul koleris, Joshua koleris, Kesia koleris. Aduh, ini anak triple koleris. Saudara, bayangin ya, Miel itu ya, Ibu Nike saksinya, umur 1 tahun, lihat jubah dikasih langsung bilang gini, jelek, ganti kain, ganti renda, dipotong sini, ditambah sini, langsung ya, 1 tahun. Dan saudara jangan berpikir punya cucu begitu tuh brilian, enggak. Saudara, kalau dia lihat apapun dia langsung gini, jelek. Untuk mendidik mereka rendah hati, untuk mendidik mereka bertobat, mendidik mereka sabar. Saya tahu perjalanan panjang, tapi itu paket. Dulu suami saya itu sampai ngomong begini, saudara, kalau kami mau foto aja, foto keluarga, saudara ya, kami bisa debat dulu. Posisi di sini kurang sinar, posisi di sini jelek latar belakang. Saudara, nanti ada yang mau dari bawah, dari atas. Sampai suami saya bilang ini, nasib punya anak pintar. Kami mau makan aja bisa debat, saudara. Nanti kokonya bilang, ini kalorinya segini, ini nggak sehat, ini nggak ada artinya. Nanti Joshua bilang, iya harusnya begini. Kopi aja kami bisa debat. Tapi itu harga anak pintar, bukannya harus di-cut. Saudara, harus diarahkan sampai radiance glory akan keluar.
sampai radiance glory. Ya. Saudara Miel itu kalau saudara tahu ya, apal semua tarian dari balet, flash dance, saudara semuanya. Saudara tarian model tango yang begini-begini, semua dia bisa. Tapi saudara, itu membuat apa? Dia les apapun gak mau. Saudara, dia masuk les balet, gurunya cuma kayak jadi gini, berdiri, duduk, dia bilang gini, apaan itu? Keluar dia, saudara. Saudara, dia les gym yang di kelas anaknya Piroy. Saudara, dia gak boleh jungkir balik, dia cuma boleh lompat, keluar dia. Dia bilang ini, Oma, itu ndak ada gunanya katanya. Dia bilang, yang kelas atas saja aku udah bisa, split aku bisa, semua bisa, buat apa? Dia bilang. Saudara, ini anak pintar. Saudara, Elion ngomong begini sama saya, Oma, sekolah tuh ndak ada gunanya katanya. Yang dipelajari di sekolah saya sudah bisa katanya. Dia udah bisa ngitung, saudara. Elion tuh bahkan kalau kamu pelan-pelan tambah 2 berapa Yon, dia hitung, dia bisa. Jadi dia bilang sekolah tuh ndak ada gunanya katanya. Nah, ya tetap bukan berarti itu saya ndak boleh sekolah ya. Saya boleh ndak sekolah, harus. Tapi kita kasih pengertian. Jadi saya mau bilang ini, semua ada paketnya. Ada punya anak pintar. Saudara, mereka koleris, keras kepala. Keras kepalanya saudara. Itu calon pemimpin. Kalau saudara mau punya anak, saudara keras kepala, saudara marah, saudara tidak menjadikan dia sesuai destininya. Tapi kalau sudah bilang, Bu, anak saya cengeng, enggak apa-apa. Anak cengeng itu adalah anak yang paling berbelas kasihan. Iya, sungguh. Saudara baca psikologi. Saudara, anak yang tidak sabaran itu anak yang IQ-nya di atas rata-rata. Saudara, nah saudara ini mau yang mana? Gak bisa mau pak. Saudara, kita cuma sekedar mau baiknya. Ya. Saya berdoa setiap saudara, mari meradiasikan sampai di setiap sudut hidupmu, keluarga, anak, saudara, pekerjaan, karakter, tingkah laku. Ya. Saudara menunjukkan, saya keren kemarin saudara ya. Saudara, saya suka sih dengan sikap Joshua. Saudara kan Elion ini pemuarah ya, itu warisan saya lah, kutuk dari saya lah, saudara ya. Dan dia marah karena sesuatu, saudara, dan begitu dia marah, saya lupa persisnya, pokoknya dia merasa papanya nggak adil sama dia. Terus begitu lihat papanya disambit saudara di tengah restoran, disambit apa dengan sendok dan garpu, papanya disambit kena orang. Saya bangga loh. Joshua dengan senyum datengin anaknya, terus dia peluk anaknya, dia ngomong sebentar sama Elion, terus dia bawa anaknya minta maaf sama orang restoran. Dan saya bangga banget. Saudara, kita tidak punya cucu anak sempurna, itu nggak ada. Kalau hari itu Joshua meledak marah, maka sebenarnya Joshua sama Elion sama-sama anak-anak. Saudara bisa mengerti? Banyak orang tua lebih buruk dari anaknya. Ya. Tapi saya lihat ketenangan Joshua. Dia juga nggak malu anaknya seperti itu. Dia tahu anaknya masih panjang prosesnya. Dia peluk, dia gendong, dia ngomong sama anaknya baik-baik. Terus anaknya diajak minta maaf. Saudara, ini radiance. Prosesnya panjang. Ya. Dan saya berdoa dalam setiap aspek.